Alhamdulillah hamdan lillahi wahdahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di awal kesempatan ini marilah kita membasahi lisan kita dengan sedikit mengucapkan rasa terima kasih kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita ucapkan pada Allah atas banyak kenikmatan yang sungguh seandainya kita hitung kenikmatan demi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Kenikmatan dari tubuh yang bisa berjalan ke tempat ini aja udah Masya Allah. Saya pikir kita tidak bisa mendefinisikan satu persatu bagaimana kemudian otak bisa merangsang kaki kita untuk berjalan kanan kiri, bagaimana otak merangsang tangan kita untuk ketika menerima piring yang berisi kue tadi, kemudian spontan kita menggerakkan jari-jari kita. Itu Masya Allah, sesuatu yang kemudian dinikmatkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, kenikmatan itu wajib kita syukuri, dan insya Allah salah satu bentuk syukur kita pada Allah dengan hadir di tempat ini dalam rangka pengajian rutin. Sungguhnya pengajian yang biasanya kita adakan di masjid, tapi pada malam hari ini diadakan di tempat ini, di aula gedung Al-Fatihah Pesantren Al-Quran Darul Hadroh. Karena memang kemarin kita adakan di masjid, agak beberapa sedikit kendala gitu ya. Ya sepertinya lebih mudah lagi kalau kemudian diadakan tempat ini. Dan insya Allah sekali lagi semoga kita semua bisa istiqomah, bisa senantiasa berada dalam jalan-jalan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua senantiasa berada dalam barisan yang mereka bersama-sama atau bersamai kita untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena suku domba serigala itu dia tidak akan makan domba yang bersama-sama. Serigala itu akan makan domba yang dia berjalan sendiri-sendiri. Maka mari kita bersama-sama dalam kelompok, dalam barisan orang-orang yang senantiasa saling mengingatkan dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua warga Utara Sungai, jemaah Utara Sungai adalah orang-orang senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa kita jadikan tauladan, kita jadikan contoh semua aktivitas ibadah kita. Kita sholat, kita zikir, kita puasa, itu semua adalah sesuatu yang kemudian kita nisbatkan, kita sandarkan pada apa yang dilakukan oleh beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kelak kita, karena kecintaan kita pada beliau, karena bacaan-bacaan sholawat yang kemudian kita bacakan pada beliau, kelak di padang mahsyar kita layak kemudian mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya mari kita juga doakan pihak-pihak yang telah membantu berdirinya Masjid Al-Islah 2 Utara Sungai ini. Masya Allah, masjid yang sudah umur berapa tahun? Masjid itu sudah umur 26 berarti sekarang sudah sekitar 15 tahun. Sekitar 15 tahun. Maka Masya Allah, semoga jika beliau-beliau yang telah wafat, semoga Allah melapangkan kubur beliau-beliau, mereka yang banyak membantu berdirinya Masjid Al-Islah 2 Utara Sungai. Dan jika beliau-beliau adalah mereka yang masih hidup, semoga hidupnya penuh keberkahan dan senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua mampu menjaga Masjid Al-Islah 2 ini menjadi masjid yang selalu di hati kita, dan semoga kita menjadi orang-orang yang ikut meramaikan masjid. Jangan hanya mendirikan masjid, gampang saya pikir membangun masjid itu. Saya pikir hari-hari ini
bukan hal yang sulit. Tapi yang lebih sulit adalah kemudian bagaimana kemudian kita meramaikan masjid, kemudian kita mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, di mana salah satu orang mendapatkan naungan di hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Semoga kita menjadi bagian dari mereka yang senantiasa memakmurkan masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi acara ini adalah acara yang semula di Masjid Utara Sungai, tapi karena ada akikoh, nanti akikohnya Ustaz Eko ini hafal namanya ini. Ada akikoh dan seperti minggu kemarin ada, kalau hari ini kayaknya lebih istimewa. Kalau minggu kemarin saya nggak tahu menunya. Minggu kemarin, minggu ini menunya ada kue, ada buah-buahan. Maka semoga mereka atau beliau yang berakikoh di Darul Hador ini dilimpahkan rezekinya, dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Dan mungkin minggu-minggu ke depan seandainya pun tanpa undangan, karena sungguhnya namanya pengajian sih. Memang dangdutan itu gak usah diundang orang datang. Bedanya dangdutan sama pengajian ya gitu. Kalau dangdutan itu, wah ini udah artista gitu. Gak usah diundang orang datang, so pas kan mau beda dangdut. Gak usah diundang pemuda-pemuda atau yang suka dangdutan, langsung aja datang. Kalau pengajian memang kadang kalau diundang baru datang. Tapi semoga kita semua mulai hari ini, mungkin mulai minggu ini kita bisa memakmurkan masjid kita. Minggu depan kalau pas gak ada kuliah lagi, tetap semoga kita bisa meramaikan masjid kita. Nah, itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita semua mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, kami berikan waktu untuk Abi atau Eko. Ustaz Eko insyaallah. Dai dari Jogja. Jauh-jauh dari Jogja untuk mengisi di Darul Hador, bukan tuh. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Karam Abina Kiai Haji Abdul Aziz Muslim selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darul Hadorah, para asatidah, bapak, ibu, dan juga adik-adik, anak-anak sekalian yang insya Allah malam hari ini curahkan rahmat, curahkan berkah, anak cucu soleh solehah, rezeki berlimpah, sehat walafiat, dan insya Allah kelak husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk berangkat umroh ataupun haji ke Mekah, Amin 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 ya rabbal alamin. Dan insya Allah pula diluaskan tanah dan sawahnya. Amin. Ini sekali yang terakhir ini mesti aminnya insya Allah. Alhamdulillah, kita malam hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akikoh titipan dari Bapak Hendra, Semarang. Semarang itu masuk Jawa Tengah apa Jawa Timur apa Jawa Barat? Jawa Tengah. Alhamdulillah. Sekalipun di Desong tapi pengetahuannya nasional plus internasional. Amin. Alhamdulillah. Di Semarang termasuk ibu kotanya Jawa Tengah. Ibu kota Jawa Tengah Solo apa Semarang? Solo. Oh iya. Gak apa-apa, semangat aja.
karena sebenarnya nggak ada ibu kotanya. Jawa Tengah ya Jawa Tengah aja. Oke, jadi Bapak Hendra ini bukan anaknya yang diakikoi sebenarnya, tetapi yang diakikoi adalah beliaunya sendiri, karena beliaunya kasep belum diakikoi semasa kecil. Karena bisa jadi beliau nggak cerita apakah karena faktor orang tuanya dulu tidak mampu atau faktor pengetahuan atau faktor apa. Tapi yang jelas beliau titip untuk akikoh atau diakikoi pada usia beliau 40 tahun. Jadi benih kanak-kanak. Kaku banget mantulannya. Benih kanak-kanak. Jadi bukan anak-anak, bukan putranya, bukan anaknya, tetapi Pak Hendra sendiri. Ya, jadi Pak Hendra sendiri yang akikoh. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau disembuhkan sakitnya dan keluarganya juga diangkat sakitnya, disehatkan lahir batinnya, dan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang membahayakan, yang mewabah. Beliau ini pernah jadi LC, lulusan corona, ini pernah kena corona tapi alhamdulillah sudah sembuh. Alhamdulillah sudah sembuh. Tapi insya Allah di Desong ini aman dari corona, ya. Aman atau tidak ketahuan. Alhamdulillah. Insya Allah aman semua, wabah-wabah dijauhkan dari kita dan keluarga kita, insya Allah. Jadi akikah malam hari ini hakikatnya ya beliau ini ya, yang sudah dewasa. Karena memang akikah orang dewasa ini kan jarang. Tapi di dalam mazhab Syafi'i atau ada juga pendapat ulama Imam Hasan Al-Basri itu membolehkan, bahkan menganjurkan. Kalau ternyata dulu waktu kecil belum diakikoi oleh bapak ibunya, maka boleh mengakikoi sendiri. Karena sebagaimana hadis yang sahih dan ini sangat masyhur, sangat terkenal, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi, atau ada yang lain juga rohina. Jadi tergadai. Jadi pegadaian itu kan kalau misalnya orang tuanya nggak bisa nebus, maka boleh ditebus anaknya. Makanya ada yang kemudian menganjurkan, meskipun ada sebagian yang ya tidak usah, nggak apa-apa, karena itu kewajiban orang tua. Tapi kalau misalnya semisal anak itu mampu, dan alhamdulillah Pak Hendra ini mampu, akhirnya beliau menitipkan akikah. Ya mudah-mudahan nanti muncul Pak Hendra yang lain sehingga bisa akikah di sini. Ini anak-anak jadi perbaikan gizi ya, seminggu sekali kan lumayan. Ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kalau bisa seminggu sekali. Kalau enggak ya sebulan sekali. Ya mudah-mudahan ya jangan sampai setahun tidak ada sama sekali. Mudah-mudahan ada. Minimal setahun sekali. Ya syukur-syukur bisa sebulan atau seminggu sekali. Gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya fungsi akikah ini sehingga begitu penting sampai dewasa pun disuruh akikah? Jadi kalau saya membaca dari keterangan, jadi fungsi akikah itu kalau saya singkat ya dari kata akikah itu sendiri. Dari kata akikah itu sendiri. Biasanya pakai ki. Hanya apa? Hanya Allah hindarkan dari penyakit. Ya kalau anak yang diakikah ya anak dari gangguan. Bahkan hadisnya itu wa amitu anhul adza, dari segala gangguan, halangan. Ya, bisa penyakit, bisa gangguan syaitan. Bahkan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan lebih kepada gangguan kekangan syaitan. Jadi kalau bayi itu lahir, kata Imam Ibnul Qayyim, itu ditusuk punggungnya oleh syaitan. Jadi jin yang kafir. Jadi jin yang kafir itu jari-jarinya lancip. Ya, jari-jarinya lancip. Ditusuk punggungnya. Sehingga ada sebagian kemudian nangisnya itu kier-kier, bahkan sampai nggak berhenti nangis. Bahkan kemudian ada yang mudah sekali terkena gangguan ain, atau
atau sawan kalau bahasa umumnya di kita. Jadi begitu gampang, gopokan lah bahasanya, gampang kena sakit-sakitan dan sebagainya. Dan fungsi akikah itu di sana, dijauhkan dari penyakit, turut disembelih bersama disembelihnya leher kambing itu, penyakit-penyakitnya, kenakalan anaknya, wabah yang akan melanda anaknya, musibah yang akan melanda seseorang. Dan alhamdulillah Pak Hendra ini bersyukur karena disembuhkan dari sakit beliau, salah satunya COVID. COVID apa copit? Makanya jangan copet gitu ya. COVID ya. Alhamdulillah beliau sembuh. Beliau kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terus ingat eling, loh aku guru diakikoi. Wis akikoh wis gitu. Lalu tanya-tanya konsultasi, gimana Ustaz kalau akikoh sudah tua begini? Boleh. Nah, jadi boleh. Ya, jadi boleh, bahkan sangat boleh. Ya, jadi kemudian beliau siap kalau begitu bulan depan. Nah, pas kebetulan saya juga pas pulang. Pas pulang ya. Jadi pas ini ibaratnya nanti ini saya videokan itu untuk laporan ke beliau juga sebenarnya. Jadi saya share ke beliau, nih tadi malam sudah diadakan akikohnya. Jadi seperti itu. Biasanya juga kalau yang lain-lain kemarin dari Singapura kalau nggak salah itu juga divideokan terus dilaporkan ke sana sudah dilaksanakan akikoh. Alhamdulillah di Darul Hadroh ini. Sehingga target kedepannya nanti mudah-mudahan pondok pesantren Al-Quran Darul Hadroh ini nanti bisa mendapatkan limpahan-limpahan akikoh dari para muhsinin ya, dari para jamaah baik yang mungkin di sekitar atau yang di daerah-daerah lain atau bahkan bisa sampai internasional, mungkin Singapura, mungkin Malaysia, mungkin Brunei ya, mungkin ya, namanya juga mungkin ya. Jadi itu fungsi utama. Jadi Allah akan hindarkan penyakit-penyakit, wabah, musibah, bala atau sial dan sebagainya. Itu salah satu fungsi daripada akikah. Kalau nggak mampu 2 anak laki-laki, satu nggak apa-apa. Dulu Hasan Hussein itu satu. Jadi kalau nggak mampu 2 anak laki-laki, satu. Pokoknya penting kesungguhan itu. Kalau betul-betul nggak mampu, tunggu nanti sampai mampunya. Ya nggak harus 7 hari. Tapi kalau bisa 7 hari itu yang paling afdal, itu yang paling utama, yang paling bagus. Itu Jadi Allah akan angkat penyakit-penyakitnya, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari kesialan dan lainnya. Pokoknya yang buruk-buruk. Kemudian biasanya akikoh, kinya apa? Kinya Quran akan menjadi pembimbing bagi dia, menjadi pembimbing baginya. Nah, siapa yang tak mau dibimbing oleh Al-Quran? Kita Muslim selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Bimbing kami dengan siratal mustaqim. Maksudnya bimbing kami dengan Al-Quran. Karena Quran itu ngajari kita halal haram, Quran ngajari kita baik buruk, hak dan batil. Maka tentu sangat ingin kita anak-anak juga khususnya semuanya menjadi ahlul Quran, menjadi ahlul Quran. Kalau nggak mau jadi ahlul Quran, jadi ahlul kubur aja. Wong Muslim kok nggak mau jadi ahlul Quran? Ahlul Quran itu keluarganya Al-Quran. Ya, sebelum jadi ahlul kubur, ayo jadi keluarganya Al-Quran. Insya Allah semuanya jadi ahlul kubur nantinya. Ya, tapi ya jangan dulu. Ya, kita perbanyak dulu amal soleh, ibadah. Tapi umur tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu umur? Tempo hari itu ada anak SMP, baru SMP kelas 1. Muayal minta kepada Muayal itu Maduranya. Muayal minta motor, minta dibelikan sepeda motor. Orang tua kasihan, orang tua nggak bisaan dibelikan sepeda motor. Orang Jogja sana. Nah kok kemudian sama teman-teman yang nggak izin orang tua ke Parangtritis. Tahu Parangtritis Pak? Parangtritis itu pantai. Ada Jogja itu ada Parangtritis, Parangkusumo, Parangmundok, parang-parang yang lain. Tapi bukan parang. Kalau ke Jogja itu mampir Parangtritis, sekarang ini ya mampir di rumah saya.
saya itu daerah Sleman. Orang Sleman dia paralitis. Apa itu jadi nggak nyampe paralitis kecelakaan Pak, jupre meninggal. Akhirnya apa? Orang tuanya itu bergetut, menyesal, ngerti ngono gak tak tahu kalau sudah motor, tapi ya sudah terlambat. Ternyata ya anak masih kinyil-kinyil dan meninggal. Jadi nggak bisa dinyana-nyana, dikiranya anak-anak mesti panjang umur, ternyata dibelikan sepeda motor malah jadi bahan musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Gusti Allah itu Ar-Rahmanir Rahim, yang pengasih, yang penyayang, khusus spesial untuk mukmin muslim. Wa kana bil mu'minina rahima, disayang. Kita oleh Allah itu disayang, bukan hanya dikasih. Kalau orang-orang kafir dikasih aja. Orang kafir makanya kadang-kadang ada pertanyaan, kok Cina-Cina ngomong kafir kok sugih? Baik. Ya oleh Allah dikasih aja. Tapi kalau kepada kita muslim ini disayang, ya dikasih ya disayang. Ya dikasih ya disayang. Kadang ya kita doa gitu ya. Doa itu ya kadang nggak mesti langsung. Saya doa minta emas. Ternyata yang apa dikabulkan perak gitu ya. Minta emas ternyata kasih perak. Ya Allah minta emas 1 gram ternyata kasih 1 gram perak. Harganya beda jauh ya, emas dan perak. Itu Allah tahu, Allah ngerti betul. Oh ini bentuk kasih sayangnya, dikasih. Atau bisa jadi dalam bentuk yang lain. Minta bla 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 dikasih bentuk yang lain. Ya minta harta ternyata dikasih sehat begitu ya, nggak sakit-sakit. Itu investasi juga. Karena banyak itu anaknya artis-artis Pak. Itu artis siapa itu? Dia banyak bangkrut. Bangkrut kenapa bangkrut? Kenapa? Berobatnya ke Singapura. Sehari itu Singapura dihitung-hitung bisa sampai 50-100 juta. Sehari. Itu yang kelas tinggi. Akhirnya sampai ngutang-ngutang ya, artis pun bisa kelihatannya kaya-kaya bahagia, enggak sih. Ketika punya diuji sakit, dan sakitnya kemudian gengsi mungkin berobatnya ya. Nah, kita kan berobat ke puskesmas udah sembuh, alhamdulillah, karunia dari Allah itu nikmat. Bahkan tidak usah ke puskesmas beli oskader sembuh, beli eksagrip sembuh. Yang sana sampai ke Singapura gak sembuh-sembuh, akhirnya sampai utang, ya sampai utang segala macam. Itu siapa itu? Saya lupa itu, bukan hanya Ricardo apa siapa itu, anaknya sakit. Jadi seperti itu. Sehingga bisa jadi kemudian nggak dikasih permintaan sesuai dengan doa itu, ternyata dikasih dalam bentuk yang lain. Itu buah dari doa. Nah, ini Masya Allah. Jadi kalau Allah itu dengan kita, dengan muslim, kasih sayang, ya dikasih tapi disayang, nggak hanya sekedar mau dikasih saja. Dan kita pun akhirnya paham, oh Masya Allah, inilah kalau kita kemudian belajar Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pimpinan, menjadikan Al-Quran sebagai way of life, petunjuk hidup, maka insya Allah kita akan jadi bunga, jadi senang. Ternyata Allah itu belum ngasih saat ini, itu ternyata sayang Allah sama kita. Ya, ibarat seperti anak kecil minta pisau, ya bapaknya, ayahnya habis ngasah bendung atau ngasah parang tadi, lalu diminta sama anaknya, ya minta parangnya mana, pinjem, boleh nggak Pak? Diizinkan apa enggak? Boleh apa enggak? Nyok apa gitu? Ditahan, jangan nak, gitu. Nggak boleh. Kenapa? Nanti buat perang-perangan nanti malah, ya Allah, malah repot nanti, bahaya. Ditahan, kenapa? Sayang. Bukan berarti nggak dikabulkan permintaan si anak ini, tapi karena sayangnya sebenarnya dikabulkan supaya terhindar dia dari kecelakaan. Nah seperti itu. Itulah sayang itu yang begini. Sehingga dalam diri kita kalau kita dibimbing oleh Al-Quran selalu husnudzon kepada Allah, selalu positive thinking, selalu berbaik sangka kepada Allah SWT. Nah itu. Kemudian akikah tadi, I-nya sudah. Quran akan menjadi pembimbing terbaik hidup. Kemudian I-nya apa? Akikah. I-nya istiqomah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang istiqomah. Anak-anak kita istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah dalam kesolehan, kemanfaatan. Begitu.
Karena sekarang banyak juga anak-anak yang istiqomah juga, istiqomah main game, istiqomah. Bahkan ada permasalahan anak-anak kota itu Pak, masya Allah, itu game itu sampai nggak pulang-pulang. Yang game yang online, yang dia butuh kuota besar, yang kemudian bahkan sampai pernah ada kasus itu tiba-tiba ada apa istilahnya tagihan, ya, membengkak sampai 11 juta atau 12 juta itu. Orang tuanya nggak tahu. Akhirnya orang tua diberitahu, kaget, loh ini dari mana ada tagihan bengkak seperti ini? Ternyata anaknya suka main game online. Tagihan ininya bengkak. Masya Allah. Ini luar biasa. Nah karenanya maka istiqomah ya kita harapan pondok pesantren Darul Hadroh ini pada adik-adik khususnya anak-anak kita ya, dan bahkan kita sendiri bisa istiqomah di jalan Allah, istiqomah ibadah. Sampai kapan istiqomahnya itu? Sampai akhir hayat, sehingga Allah mentakdirkan dan menghadiahkan husnul khatimah. Ya, itu target. Jadi istiqomah terus. Pokoknya setiap kebaikan istiqomah. Bahkan wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat, kata Allah, rencanakan terus kebaikan yang akan datang. Terus rencanakan kebaikan, rencanakan, jalankan, jalankan. Jadi jangan sampai bosan untuk istiqomah. Karena kadang-kadang ya ada orang yang mengeluh kemudian aku kok bosan sholat kok nggak kusuk-kusuk, bosan. Nggak apa-apa, nggak kusuk, nggak apa-apa, terus aja. Karena masalah khusuk nggak khusuk ini yang penting sholat, gitu ya. Tapi harus diupayakan khusuk. Jangan sampai kemudian aku bosan sholat, sampai aja. Jadi jangan sampai seperti itu. Nauzubillah, ya. Bahkan permasalahan yang ini Kak Bagus ini kan relawan di Semeru, ini cerita kalau banyak misionaris, gitu ya. Banyak yang cerita juga. Ada misionaris yang bawa mie, satu kardus, atau mereka bikin acara. Lalu kemudian apa? Lalu dirayu supaya dibaptis atau mau masuk Kristen, supaya murtad. Nauzubillah min. Ada yang mau, ada yang nggak mau, gitu ya. Yang imannya kuat ya nggak mau. Tapi yang imannya nggak kuat, gampang, ya otomatis jadi mau. Karena dikasih amplop, kasih uang, kasih indomie, kasih beras, ya, kasih minyak, apalagi minyak naik. Oh, wes mau. Gitu. Sekarang minyak naik. Nah, seperti itu. Maka istiqomah itu betul-betul dibutuhkan, terutama istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam, itu betul-betul kita butuhkan sebagai cara di mana kita terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selamat di dunia dan akhirat. Ini istiqomah, I-nya istiqomah. Kemudian akikoh, I-nya lagi apa? Qanaah. Qanaah ini fungsi. Qanaah itu terima. Ya, menerima segala kondisi apa saja yang diberikan Allah, dikasih oleh Allah, diterima sebaik mungkin, diterima dengan rasa syukur. Dikasih sehat, alhamdulillah. Diuji sakit, ya tetap alhamdulillah. Karena sakit ini juga cara Allah untuk menggugurkan dosa, menaikkan derajat menjadi semakin mulia. Bahkan cara Allah untuk memperbaiki sel-sel dalam tubuh itu nanti kalau sembuh malah semakin sehat. Jadi kalau orang malah nggak sakit sama sekali, itu sekali sakit langsung mati, bahaya. Makanya nggak apa-apa sakit gitu ya. Itu ternyata adalah cara Allah untuk meregenerasi sel. Itu perlu sakit itu ternyata. Kalau nggak sakit sama sekali, itu bahaya. Makanya beberapa obat pereda nyeri itu sebenarnya nggak boleh. Obat-obat pereda nyeri, kenapa? Karena itu hanya memanipulasi saja. Sebenarnya di dalam itu masih nyeri, tapi ditipu supaya nggak nyeri. Itu kan saking hebatnya obat gitu ya. Jadi ditipu kayak morfin. Jadi kayak itu ya, morfin itu. Jadi mau sekedar ini aja. Sebenarnya masih nyeri di dalam. Cuman biar gimana caranya saraf otak itu dibelokkan sedikit, nyerinya nggak kerasa. Sebenarnya masih sakit. Makanya yang betul itu ya mengobati ya tetap harus dengan cara yang alamiah sebenarnya. Alamiah tetap ilmiah ya. Jadi seperti itu. Sehingga dan plus pola hidup, gaya hidup seperti minum madu, seperti
seperti bekal, barangkali ya, minum madu. Nanti kalau bisa minum madu ya, terus kemudian minum air putih yang cukup. Nah itu ya, minum air putih yang cukup, mungkin sayur, buah-buahan itu juga yang cukup ya, kolesterol yang atau makanan-makanan yang terlalu banyak kolesterol ya boleh, tapi jangan banyak-banyak. Misalnya gorengan ya, jangan banyak-banyak gitu ya. Ya boleh, tapi jangan banyak-banyak. Walaupun habis makan gorengan, minum air putihnya yang banyak. Ya. Kalau Abi biasanya membiasakan minum air putih hangat, itu bagus juga. Nah, air putih hangat itu juga bisa melunturkan ya minyak-minyak yang kita makan itu tadi. Ya, karena kita nggak bisa apa istilahnya, nggak bisa menghindari makanan-makanan yang termasuk salah satunya gorengan. Nah, gorengan kan favorit kita bersama, karena enak gitu ya, karena lezat, karena enak. Jadi apa namanya, qanaah, nerimo. Dan kita juga pengen anak-anak kita menjadi anak-anak yang qanaah, karena menurut saya banyak sekali apa itu namanya, baik itu melalui media sosial, baik itu melalui televisi, dibikinlah tontonan-tontonan yang akhirnya anak-anak kita ini jadi ngeluh, jadi nggak qanaah. Lihat artisnya kulitnya putih, dia lihat kulitnya hitam, aduh marah ke bapaknya. Itu pernah ada di Jogja, pernah ada ibu-ibu cerita, anaknya marah. Kenapa katanya? Karena bapaknya hitam. Bu, ini loh gara-gara bapak hitam ini saya jadi ikut hitam banget. Marah dia, masih TK. Loh kok yang ngerti kenapa? Karena dia sering lihat artis idolanya itu putih kulitnya. Dikira apa? Dikira cantik itu harus putih. Padahal enggak, orang Afrika itu ya cantik-cantik menurut mereka, ya hitam. Ya tapi wahyu-wahyu menurut mereka. Ya begitu. Jadi dikiranya cantik, ganteng itu mesti putih, enggak. Jadi seperti itu. Bahkan nyeleneh di Taiwan itu ada orang yang kemudian karena ngefans, karena pengen jadi Superman, Pak, itu dia operasi, Pak. Bukan hanya pakai seragam Superman, dia operasi ya supaya tubuhnya ini, pernah nonton film Superman ya, Superman itu dibikin supaya dempal-dempalnya itu, six packnya itu kayak Superman, rambutnya itu dibikin kayak Superman. Lalu dia seneng dengan bangga foto-foto. Nah sekarang kita bisa lihat kayak gitu, tahu gitu. Oh, ya, dia kemana-mana pakai baju Superman, tapi gak mabur, gak terbang. Jadi wis kayak orang edan gitu, kemana ke pasar pakai kayak orang gila itu ya. Tapi dia nganggapnya biasa gitu. Ya, jadi nganggapnya jadi anak-anak itu juga masya Allah. Oleh karenanya bagaimana kita tamaini anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang ahlul Quran tadi, yang qanaah, yang bisa menerima segala kondisi sehingga tidak menjadi anak protestan. Maksudnya protesan gitu ya. Anak yang selalu protes. Ya, makan lauk ini protes. Ya, dikasih buah ini protes gitu ya. Ya, dikasih adanya buah pisang, adanya buah pepaya, mintanya buah manggis sing larang. Mintanya buah pir, malah mau ngepir dewe gitu ya. Buah yang mahal bisa gitu. Oh no, ini pepaya lewis sudah dimakan gitu ya. Ini malah jalur sing larang-larang bisa gitu. Oh no, ini roti ini malah minta roti yang mahal dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita ya, jadi cucu-cucu kita, anak-anak semuanya jadi anak-anak yang tidak gampang mengeluh dan tidak gampang putus asa. Itu penting sekali. Tidak gampang putus asa, karena banyak yang putus asa, terutama data di Korea Selatan. Masya Allah, banyak anak-anak remaja SMP SMA bunuh diri. Ya, dan di sana itu memang tempat pusatnya operasi plastik segala macam. Jadi kalau misalnya yang mampu punya dana begitu, kalau dipandang kurang mancung, kurang ganteng, operasi. Makanya jangan heran kalau lihat artis-artis K-pop itu atau Korea Selatan itu kok ketoknya wayu-wayu ganteng-ganteng, operasi. Jadi nggak usah heran, itu mancung-mancung, dur-dur, itu banyak operasinya. Ini plastik semua, banyak operasinya. Ya, sehingga wis gak usah heran itu kok ayu-ayu kok cantik
kok ganteng-ganteng terus itu operasi ya. Itu yang suka drakor atau drama Korea itu nggak usah heran karena itu hasil operasi. Nah anak-anak kita itu kadang-kadang ngeluh pengen ikuti itu ya, pengen ikuti tren itu ya beruntung kalau internet belum masuk rumah itu. Yang susah itu kalau sudah punya paketan ya, data segala macam, akhirnya anak-anak jadi kalau nggak dikontrol itu jadi nonton drakor Pak. Saya pernah punya pasien itu ya Pak, yang apa itu namanya, dia jadi anak yang apa ya, pendiam, murung gitu, suka di kamar nonton drakor aja terus. Jadi nggak mau keluar kamar, nonton film aja terus cengeng. Kenapa? Karena film drakor itu kan sering ada adegan nangis ya. Nah dia nontonnya itu sambil dihayati, diresapi. Ditanya sama ibunya, kamu kenapa Tondo kok nangis? Dia nggak jawab, mau bingung alasannya apa nangis. Karena nonton itu. Jadi karena saking dihayati Pak nontonnya, diresapi, itu sampai akhirnya kebawa dia suka sedih. Jadi sekolah pun akhirnya suka sedih, dikit-dikit tiba-tiba eling filmnya masuk ke alam bawah sadar. Ingat memang film-film yang ditonton itu bisa masuk ke alam bawah sadar itu. Makanya ada orang yang mungkin sering mimpi buruk itu biasanya alam bawah sadarnya lemah. Jadi apa-apa yang ditonton, apa-apa yang kemudian sesuatu yang apa itu namanya menakutkan itu langsung masuk ke alam bawah sadar sehingga jadi mimpi buruk. Ya, jadi mimpi buruk. Nah ini bisa terjadi, Masya Allah. Sehingga mudah-mudahan kita semua anak-anak kita menjadi anak-anak yang qanaah, nerimo terhadap apa saja yang dikaruniai oleh Allah dan juga yang berasal dari orang tuanya. Itu penting sekali. Kemudian A-nya apa? Akikoh A-nya adalah amal saleh, semangat hidupnya. Amal saleh, semangat hidup. Dan insya Allah yang namanya amal saleh itu terus kita galakkan, kemanfaatan, kesolehan kita upayakan, termasuk anak-anak kita ya, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang saleh salehah, anak-anak yang selalu berkebaran dengan amal salehnya, dijauhkan dari sifat kedurhakaan kepada orang tua. Karena kenyataannya banyak anak-anak yang akhirnya rebutan warisan ketika sudah dewasa. Banyak sekali. Gak tahu kalau di Desong ini ada apa enggak. Ya rebutan warisan, bahkan kemudian ada yang kemudian ibunya diusir karena begitu berambisi ingin menguasai rumah ayahnya. Jadi ibunya diusir bahkan lewat ke pengadilan, dan itu ada. Bahkan ada yang ibunya dipenjarakan gara-gara rebutan ada pohon, disangka ibunya mencuri pohon. Masya Allah, banyak kasus di luar sana, anak-anak durhaka yang kemudian merebut warisan atau rebutan warisan sehingga antar saudaranya jadi pecah. Na'udzubillah min dzalik. Ini mudah-mudahan anak-anak kita dijauhkan dari sifat-sifat kedurhakaan dan yang tertanam dalam jiwanya adalah amal saleh. Na'udzubillah, jangan sampai amal salah itu. Jangan sampai. Kemudian terakhir akikoh ada hanya adalah hidup yang penuh makna. Hidup yang penuh makna. Karena sudah Isa, singkat saja. Bagaimana hidup yang penuh makna itu juga disingkat dari hidup hanya adalah hadapi masalah dengan menyertakan Allah. Jadi kalau ada masalah disertakan Allah SWT. Jangan sampai ditinggalkan Allah. Terus pokoknya kalau ada masalah Allah dan Allah. Jadi jangan sampai lupa sama Allah. Kemudian ini apa? Indah jika mencari ridha Allah. Artinya ridha Allah harus nomor satu. Kalau Allah senang, kejar. Kalau Allah nggak senang, ya boten usah atau tidak usah. Jadi ridha Allah nomor satu. Akan indah hidup ini kalau kemudian yang dicari adalah ridhonya Allah. Kemudian D-nya apa? Hidup. D-nya adalah damai bahagia jika senantiasa berzikir atau zikrullah. Ingat Allah, zikrullah, zikir. Jadi zikir, diam-diam zikir. Baca istighfar yang paling banyak, yang paling dianjurkan istighfar, astagfirullah. Karena dulu Imam Hasan Al-Basri itu kalau ditanya, kalau ada tanya, wahai Imam, ini di daerah saya nggak turun-turun hujan, katanya perbanyak istighfar.
Kemudian panen saya gagal, ini gimana? Banyak-banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini apa namanya? Cabai mahal tapi nggak punya tanaman cabainya. Astagfirullah, istighfar. Atau tanam cabai gagal saya. Ini banyak istighfar gitu ya. Tapi kalau yang cabai mahal murah ini kan pemerintah yang ngatur ya. Pokoknya gagal panen, pokoknya istighfar. Istighfar terus. Dan memang Nabi juga mengajarkan kita untuk perbanyak istighfar. Istighfar, banyak zikrullah, banyak mohon ampun kepada Allah SWT. Maka insya Allah damai bahagia hidup ini, damai bahagia hidup kita. Kemudian hidup punya adalah apa? Punya usia dimanfaatkan untuk kebaikan. Usianya ini sisa-sisa usia kita, umur kita untuk kebaikan. Insya Allah ini akan jadi kemanfaatan dan kelak akan mengatakan husnul khatimah. Kemudian hidup yang penuh makna yang berikutnya, P-nya apa? P-nya pandangan hidup kita sesuai dengan contoh sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi pandangan hidup, way of life, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kalau itu bisa, hidupnya akan hidup yang penuh makna, hidup yang penuh arti, yaitu disingkat hidup dan hidup. Itu insya Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan saya khusus juga menyampaikan syukron jazakallah khair ya pada Pak Hendra yang dari Semarang. Nanti video ini akan saya sampaikan kepada beliau. Alhamdulillah, insyaallah akan didoakan oleh para jamaah dan adik-adik yang ada di luar, anak-anak kita yang ada di luar, dan juga ibu-ibu juga, para asatidah, dan nanti doa akan disampaikan oleh Habib. Ya. Monggo doa, mohon dipimpin untuk mendoakan Bapak Hendra dan keluarga disembuhkan sakitnya, disehatkan kehidupannya, dimudahkan dan diluaskan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan sejenak emosi jiwa kita yang selama ini sering kita melupakan emosi kita, yang menganggap kita adalah lebih dari Yang Maha Kuasa. Mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimati. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir Bapak Hendra wa ahli wa usrati. Allahumma ighfir Kyai Haji Muhammad Masum wa Kyai Nyai Hajjah Maimunah maghfiratan min indik. Allahumma adkhilhuma fi jannatika jannatin na'im. Allahumma sahdil umurana wa umura abaina wa umura mahadina daril hadara wa umura mahadina mahadil islam al-islami wa umura Bapak Hendra wa ahli wa usrati. Allahumma sahdil umura abaina wa umura ummahatina wa umura asadatina wa umura masyayikhina wa umura abnaina wa umura hiwanina wa umura talabatina wa umura jami muslimin wal muslimati kafa madamatis samawati wal ard. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair. Alimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna warzuq auladana wa talabatana ilman ladunniya. Allahumma arzuqna wa iyyahum
rizqan halalan tayyiban katsiran. Allahumma ij'alna sabura waj'alna syakura waj'alna bi'aidina sabira ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allahumma a'inna ala jihadina wa kifadina wa a'inna ala al-bina'i wa tanzim wa a'inna ala tarbiyati wa ta'lim wa a'inna ala syukri ni'amik wa husni ibadati ya arhamar rahimin. Ya Qawiyyu ya Matin ikfis syarra dhalimin. Ya Qawiyyu ya Matin ikfis syarra dhalimin. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf najjina mimma nakhaf najjina mimma nakhaf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu